tertulis, secara lisan pun bisa. Niat dari tersangka NM untuk melakukan gugatan terkait uang prestasi, yang saya dengar ya informasinya dari rekan-rekan itu tentang hal kesepakatan ya, seperti itu. Kalau sekarang kami terlampau prematur ya, terlampau dini untuk memberikan pendapat terhadap niat dari tersangka NM untuk melakukan gugatan puan prestasi terhadap klien kami. Itu yang pertama yang kami harus sampaikan. Yang kedua, terhadap gugatan itu kan hak dari setiap warga negara. Artinya, ketika tersangka NM melakukan gugatan dan memiliki dalil-dalil yang dianggap itu dapat membuktikan sebuah perbuatan puan prestasi, itu sah-sah saja. Tetapi kemudian kami juga dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dalam perkara 7355 di Polda Metro Jaya, dalam hal ini nantinya kalaupun nanti kami tetap dikuasakan untuk menghadapi gugatan tersebut, sudah pasti kami akan memperkuat kedudukan hukum klien kami. Nah, artinya bahwa pada saat ini walaupun kami berpendapat masih prematur terhadap itu, yang pasti adalah kami berpendapat hak daripada klien kami terhadap uang prestasi yang disebutkan itu tidak tertuang atau tidak mempunyai kedudukan hukum. Ya, artinya apa? Kami berpendapat bahwa tidak ada kedudukan hukum tentang sebuah kesepakatan di situ. Karena uang prestasi itu kan adalah terkait 1320 KUH Perdata. Artinya ada kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kemudian subjek dan objeknya adalah terkait apa yang sekarang sedang berjalan, kami anggap itu tidak sesuai dengan apa yang sedang kami perjuangkan. Itu masih kami anggap prematur. Seperti itu. Tadi, bahwa sebenarnya tidak ada kesepakatan itu. Jadi kesepakatan itu kan sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hukum perdata. Dan kami menganggap bahwa itu belum terpenuhi. Dan kami anggap itu adalah sebuah kesepakatan yang tidak mempunyai kedudukan hukum bila dikaitkan dengan 1320 KUH Perdata. Seperti itu, Dian. Perjanjian tertulis itu tidak ada. Artinya, kalau kesepakatan itu sih sebenarnya tidak harus tertulis. Secara lisan pun bisa gitu. Tetapi terhadap para pihak yang membuat kesepakatan itu harus mempunyai unsur yang memenuhi syarat dari kesepakatan para pihak. Ya, salah satunya cakap. Kemudian tidak dalam tekanan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa adanya sebuah kesepakatan, ya saya pastikan bahwa klien kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun terhadap kasus yang sekarang ini. Seperti itu. Membantah karena tidak ada memang kesepakatan itu. Yang ada adalah bahwa klien kami pada saat itu merasa dirinya tertekan dan kemudian harus memberikan sesuatu. Ya, sebagaimana apa yang kami laporkan di Polda Metro Jaya terkait pasal 368, 27B ayat 2 dan Undang-Undang TPPU. Pergerakan tentang proses P21 itu sedang berjalan. Ya, artinya ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum acara yang harus dipenuhi. Yang menuju P21 memang ada syarat kelengkapan berkas dengan kode P19. Nah, kalau dipertanyakan apakah ini tidak ada perkembangan, itu keliru. Justru ini sudah ada mulai perkembangan. Artinya apa? Bahwa adanya pengembalian
berkas dari penyidik kepada jaksa, sebagaimana keterangan dari Kasipenkum yang kemarin, bahwa berkas itu sudah dikembalikan dari penyidik pada tanggal 5 Mei kemarin, bahwa itu kan ada perkembangan. Tinggal sekarang bagaimana jaksa penuntut umum mendalami dan menelaah segala berkas yang dikembalikan oleh penyidik kepada jaksa pada tanggal 5 kemarin. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah apakah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa dengan kode P19 beberapa waktu yang lalu sudah terpenuhi secara utuh atau belum? Nah, kalau belum, yang pasti sudah ada sekian persen sudah terpenuhi. Nanti saya sampaikan, ini sudah bergerak dan sudah berkembang. Seperti itu.